Selamat pagi Pak Sulis, apa kabar? Selamat pagi Bu Maria. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Oh, Alhamdulillah. Kelihatannya Bapak kok kurang semangat ya? Tadi saya lihat waktu keluar kelas tadi, ada apa ya Pak? Apa Pak Sulis ada masalah? Iya Bu Maria. Ini sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan terkait ini Bu, situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran di kelas saya Bu. Oh gitu, nggih nggih. Mari silakan duduk. Eh, Duduk dulu Pak nggih. Ini, berarti Oke. Bapak mau cerita tentang kondisi ini, kegiatan pembelajaran di kelas Bapak ya? Iya Monggo. Bu. Heeh, monggo monggo Iya, Pak, iya. silahkan jika Bapak mau Oke. bercerita. Gini Bu Maria, ini saya saat ini sedang mengalami situasi yang mana murid di kelas saya itu Bu, itu anak-anak kurang fokus Bu saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi sehingga ini sangat berdampak Bu pada hasil belajar anak-anak. Jadi hasil belajar mereka menjadi kurang maksimal. Oh begitu. Iya. Begini Pak Sulis, sebenarnya Pak Sulis, memiliki harapan apa dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas? Ya Bu Maria, jadi saya memiliki satu harapan. Mungkin dengan bercerita kepada Bu Maria ini, saya nantinya akan mendapatkan solusi dan penguatan Bu untuk mengatasi murid-murid saya yang kurang fokus tadi dalam kegiatan pembelajaran saya Bu. Oke, jadi baiklah. Jadi sekarang sepertinya Pak Sulis sedang menghadapi masalah berupa murid yang kurang fokus gitu ya Pak ya? Iya benar Bu Maria. Oh. Gini Pak, menurut Pak Sulis, jika Pak Sulis saya minta ini menilai tingkat konsentrasi dan fokusnya para murid di kelas secara umum. Kira-kira berada di angka berapa tingkat kefokusan para murid di kelas Bapak? Iya Bu Maria. Jadi kalau saya melihat kondisi anak-anak saat ini, kalau boleh menilai anak-anak tingkat kefokusannya bisa saya kasih nilai ya kurang lebih 6 lah Bu, dalam posisi 6 anak-anak saat ini. Oh, oke oke. Baik Pak, gini, kira-kira Pak Sulis ingin meningkatkan kondisi para murid ke angka berapa? Kalau yang misalkan sekarang di angka 6, kira-kira mau Bapak tingkatkan ke angka berapa kira-kira? Ya, setidaknya nilai anak-anak ketika saya melakukan pembelajaran itu tingkat fokusnya bisa naik lah Bu. Jadi mungkin dari angka 6 tadi bisa mencapai 8 Bu Maria. Oke, baik baik Pak. Bagus ya Pak itu. Saya sih setuju dengan Bapak. Tapi gini, menurut Pak Sulis, apa ya penyebabnya para murid di kelas Bapak itu menjadi kurang fokus pada saat pembelajaran yang Pak Sulis lakukan? Apa ya Bu ya kira-kira? Eh, Apakah karena gaya pembelajaran saya yang terlalu konvensional ya Bu ya kira-kira? Oh gitu. Memangnya bagaimana gaya pembelajaran yang biasanya Pak Sulis lakukan ya? Ya sebenarnya sih eh, seperti biasanya Bu, saya itu kalau ngajar ya kadang saya itu ya eh, mengajak anak-anak diskusi, dan yang paling sering ya saya mengajarnya sesuai buku teks Bu. Jadi saya pakai buku panduan teks yang buku-buku panduan yang saya miliki, kemudian ya berceramah, dan anak-anak saya minta untuk mengerjakan soal Bu di buku teks tersebut. Itu Bu kayaknya yang sering saya lakukan. Oke oke. Baiklah Pak Sulis, dari cerita Bapak tentang kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, kira-kira apakah Bapak merasa bahwa kegiatan pembelajaran Bapak tadi sudah efektif untuk murid Bapak? Ya saya rasa sih Bu ya kurang efektif Bu Maria. Baik Pak, gini, jika Bapak merasa hal tersebut masih kurang efektif, maka cara pembelajaran yang bagaimana yang menurut Bapak kira-kira lebih efektif ke depannya? Mungkin
saya perlu merubah cara penyampaian pembelajaran saya Bu di dalam kelas. Jadi saya butuh improvisasi atau biar bagaimana pelajaran di kelas saya itu tidak monoton Bu Maria. Oh gitu, baik-baik. Kira-kira contohnya seperti apa ya Pak? Ya Bu Maria, itu kan kalau di kelas saya itu sudah ada beberapa kelas yang ada mungkin apa itu alat apa itu yang buat LCD proyektor Bu Maria. Jadi mungkin nanti ke depan saya juga bisa memikirkan bagaimana saya bisa memanfaatkan alat tersebut untuk mungkin menayangkan presentasi di dalam materi saya. Kemudian saya bisa memutar video pembelajaran yang mana itu membuat anak lebih menarik, serta mungkin saya akan bisa menyisipkan beberapa game lah Bu. Jadi game untuk mencairkan suasana di dalam pembelajaran saya, mungkin supaya anak-anak itu lebih memperhatikan pelajaran saya. Wah, itu sangat luar biasa sekali Pak Sulis, bagus itu. Itu langkah hebat Pak untuk Iya Bu, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Bapak. terima kasih Bu. Itu mungkin rencana saya seperti itu untuk memperbaiki itu Bu. Oke, oke. Jadi gini, dari rencana Pak Sulis tadi ya, yang sudah disebutkan banyak tadi ya, kira-kira ada pihak lain yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mewujudkan hal hebat yang Bapak rencanakan? Kira-kira gimana, Pak? Iya Bu. Jadi kan yang jelas saya juga harus butuh banyak belajar nggih untuk memperbaiki pembelajaran, terutama kalau saya mau melibatkan alat apa ya teknologi informasi ini. Jadi kalau di sekolahan itu ada rekan guru TIK mungkin yang mungkin akan bisa membantu saya, sehingga saya bisa sharing kepada beliau kira-kira bagaimana toh membuat suatu materi yang saya miliki ini biar lebih menarik ketika saya padukan dengan teknologi informasi yang ada di sekarang anak saya nanti bisa berkonsultasi pada beliau untuk membantu saya, serta mungkin saya juga butuh bantuan kepada rekan guru bahasa Inggris selain saya ini untuk apa sharing terkait dengan pemilihan materi di dalam pembelajaran saya Bu Maria. Wah, itu luar biasa sekali, Pak, rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Keren, Pak, bagus. Saya Iya Bu, sangat setuju terima itu kasih. dengan Iya. ide-ide Bapak. Iya, bagus Terima sekali, kasih Pak. Bu atas dukungannya. Terima kasih. Oke. Sekarang gini, Pak Sulis. Kira-kira dengan rencana Bapak yang luar biasa tadi, kira-kira kapan ya Bapak akan istilahnya memulai langkah Bapak terkait dengan rencana perubahan pembelajaran tadi, Pak? Kalau rencana saya sih Bu, jadi hal ini, perubahan ini saya merencanakan akan memulainya di semester depan Bu. Mengingat sekarang kan sudah mendekati kegiatan pas nggih. Jadi saya juga harus membutuhkan waktu Bu untuk menyiapkan segala bahan ajar tadi yang harus saya perbaiki, serta sedikit banyak saya harus belajar Bu Maria. Jadi terkait bagaimana penguasaan teknologi yang kekinian yang diminati anak-anak itu Bu Maria. Oke, bagus sekali Pak Sulis. Semoga yang Bapak rencanakan dapat segera terlaksana dengan baik dan lancar ya Pak. Oke Bu Maria, terima kasih Bu atas dukungan dari panjenengan. Oke, Pak Sulis, kita kan sudah ngobrol banyak nih Pak ya tentang rencana Bapak untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Kira-kira Nggih. Pak, dari apa yang sudah kita obrolkan ini Pak ya, kita ngobrol dari tadi, panjenengan Pak Sulis bisa simpulkan apa ya dari yang kita bicarakan ini? Nggih Bu Maria. Jadi dari obrolan kita tadi saya tentunya sangat berterima kasih kepada Bu Maria. Saya juga bersyukur alhamdulillah dari obrolan kita saya dapat solusi Bu Maria dan penguatan dari Bu Maria untuk mengatasi anak-anak didik saya yang kurang fokus dalam pembelajaran tadi. Nanti tentunya ke depan saya akan mencoba Bu, saya akan berusaha memperbaiki dengan pembelajaran yang lebih menarik seperti itu tadi Bu Maria. Oke, oke. Begini Pak Sulis, ini jika Pak Sulis tidak keberatan ya, mungkin ke depannya kita bisa ngobrol lagi Pak tentang hal ini. Karena saya sangat tertarik Pak terhadap rencana Bapak ini. Apalagi kalau nanti misalkan rencana Bapak ini sudah mulai berjalan gitu. Supaya saya juga bisa tahu Pak perkembangannya dari
kegiatan pembelajaran Bapak. Karena saya ini kan jadi penasaran, Pak, karena Bapak tadi cerita, saya Iya. akhirnya penasaran. Kira-kira perkembangan di kelasnya Pak Sulis setelah melakukan pembelajaran sesuai rencana tadi, kira-kira nantinya akan seperti apa gitu keadaannya. Gimana, Pak? Nggih Bu Maria, dengan senang hati Bu. Nanti tentu saya akan ngabari panjenengan, saya juga akan memberitahu panjenengan bagaimana perkembangan pembelajaran saya setelah beberapa rencana yang telah saya rencanakan ini Bu. Dengan senang hati Bu Maria, nanti akan saya hubungi panjenengan lagi Bu Maria. Oke. Baik Pak Sulis, saya tunggu kabar baiknya nggih dari jenengan. Siap Bu Maria. Nggih Bu Maria, terima kasih. Oke. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum Bu Maria, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bu Maria? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini kelihatannya Bu Maria kok kurang bersemangat dan kurang ceria seperti biasanya. Kira-kira kalau boleh tahu Bu, ada masalah apa ya Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung Pak mau cerita kemana. Mohon maaf nih Pak, kira-kira Pak Sulis ada waktu enggak ya? Mohon maaf loh Pak, kalau misalkan ini mengganggu kesibukan Bapak. Mboten Bu, insya Allah ini saya longgar ini ada waktu untuk Bu Maria. Dan jangan sungkan-sungkan Bu untuk tanya kepada saya, komunikasi dengan saya, sharing masalah ini kepada saya. Bu Maria tidak mengganggu saya kok. Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, jadi gini Pak, beberapa hari ini saya tuh merasa ndak nyaman, kepikiran terus, jadi saya itu ndak tenang Pak. Nggih Bu Maria. Jadi apa Bu yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Maria tadi? Dan kira-kira apa ya Bu harapan dari hasil pembicaraan ini nanti? Eee, saya sih berharap Pak, saya akan dapat ketenangan, dapat pencerahan setelah saya bisa cerita keluh kesah pikiran saya ini Pak. Oh begitu Bu. Oke, kira-kira masih adakah yang lain yang pengen Bu Maria dapatkan? Saya juga mau pengennya sih ada solusi Pak, dari masalah saya ini Pak. Oh iya, nggih. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gini Bu, permasalahannya kira-kira seperti apa Bu? Monggo coba Bu Maria bisa ceritakan kepada saya. Iya, jadi Pak Sulis ingat enggak ya, beberapa hari yang lalu kan sekolah kita kedatangan pengawas tuh Pak ya, terus beliaunya melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu Pak, saya dapat teguran dari pengawas. Oh iya Bu, saya masih ingat Bu. Tapi bagaimana ya Bu Maria kok bisa ditegur Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Maria mendapatkan teguran tersebut Bu? Kalau saya pribadi Pak ya, sebenarnya masalahnya sih enggak serius Pak, menurut saya loh ya, Oh tapi gitu, saya tidak serius. kepikiran. Iya. Nggih nggih. Tapi anu Bu nggih, seperti apa Bu? Tidak seriusnya yang panjenengan maksud itu Bu? Ya gini sih, Pak pengawas itu mengkritik Pak tentang proses kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas gitu. Oh ngoten. Jadi proses mengajar yang bagaimana Bu sehingga kok sampai ditegur seperti itu? Jadi gini, sepertinya itu Pak pengawas itu kayak keberatan gitu. Oh Waktu gitu ya. saya mengajar, heeh, nggak pakai buku teks Pak. Ya ya. Terus bagaimana Bu tanggapan dari Bu Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan Pak yang sejujurnya pada Pak pengawas kemarin itu. Selama ini sih memang saya kalau ngajar ya dari berbagai sumber,
Maksudnya kan saya ndak mengandalkan buku teks, Pak. Jadi saya pakai ada buku yang saya pinjam dari perpustakaan, saya juga ambil materi dari internet gitu. Jadi saya hanya nyocokkan, menyesuaikan materi gitu aja, Pak. Nah, ketika itu saya sampaikan, sepertinya itu beliaunya agak kurang berkenan gitu, Pak. Jadi dengan jawaban saya gitu, Pak. Oh, gitu Bu ya, jadi permasalahannya. Gini Bu Maria, kalau boleh tahu, izinkan saya bertanya nggih Bu ya. Coba kira-kira Bu, apa saja yang Bu Maria lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu? Oh, ya tadi Pak, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya itu pakai berbagai sumber, ada buku di perpustakaan, kemudian juga kadang saya tayangkan video dari YouTube. Yang penting kan kelasnya menyenangkan Pak, gitu. Oh gitu. By the way Bu, kalau boleh tahu Bu, kenapa Bu Maria itu tidak menggunakan buku teks Bu? Ya, kalau saya sih, ya alasan saya kan sumber pembelajarannya sudah banyak tuh Pak ya. Jadi saya merasa itu sudah cukup gitu Pak untuk murid-murid saya. Toh murid-murid juga senang Pak kalau diputarkan video. Jadi saya merasa murid-murid termotivasi gitu Pak. Oh iya ya Bu. Jadi menurut saya itu sih sudah bagus Bu Maria. Jadi kemudian nanti kemudian kira-kira untuk soal output menurut Ibu bagaimanakah hasilnya Bu saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut yang dari internet tadi dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para murid itu Bu itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Bagaimana menurut Bu Maria? Iya juga Pak ya. Kok saya ndak kepikiran ke sana, Pak, ya? Selama ini sih saya merasanya sudah saya nyalakan video ya anak-anak senang. Tapi kalau saya amati sih menurut saya memang ada sih beberapa siswa yang ini, Pak, hasil belajarnya yang masih kurang maksimal, Pak. Nah, itu Bu Maria. Jadi itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar Bu Maria. Jadi mungkin kemarin itu harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Bu Maria. Jadi supaya Bu Maria itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Itu mungkin harapan dari pengawas kemarin Bu Maria. Iya, Pak, ya. Sepertinya ada benarnya, Pak, ya. Iya, jadi setelah Ibu Maria bercerita tadi, sekarang kan seperti itu Bu. Jadi harapannya pengawas. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan Bu Maria? Iya, terima kasih sih, Pak. Cuman gini, masih ada kok, Pak, rasa yang nggak enak gitu, Oh rasanya kok gitu. mengganjal. Iya, saya tuh Ya. masih kepikiran gitu, Pak. Jadi Eh, masih tetap ngerasa nggak nyaman gitu. Oh gitu. Terus kira-kira Bu, apa yang membuat Bu Maria tadi masih sedikit resah, nggak nyaman dengan perasaan tadi Bu? Nah itu, Pak, sebenarnya yang masih membuat saya resah itu adalah kemarin itu saya tahu, Pak, kalau Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nah itu, saya khawatir, Pak, nanti saya akan kena masalah di kemudian hari. Oh, ngoten. Iya ya Bu Maria. Oke. Gini Bu Maria, jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari ceritanya Bu Maria tadi Bu, kenapa kok Bu Maria tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Jadi mungkin karena Bu Maria itu tidak menggunakan buku teks tadi Bu sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu Maria, mungkin Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung Bu Maria lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Itu menurut kesimpulan saya seperti itu Bu Maria. Wah, iya ya, Pak, ya. Aduh, gimana ya? Eh, kira-kira saya akan dipanggil oleh kepala sekolah atau enggak, Pak, ya? Aduh, gimana ya, Pak, ya? Ya, jadi kalau menurut saya sih Bu, untuk masalah ini mungkin Bu Maria bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja Bu. Jadi jika nantinya misalnya Bu Maria itu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, ya Ibu Maria harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif Bu Maria sehingga menambah semangat Bu Maria di dalam mengajar.
Iya, Pak, nggih. Mudah-mudahan gitu ya, Pak, ya. Saya juga ini, harapannya sih begitu, Pak. Iya iya. Iya Bu, iya Bu. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya Bu, dari apa yang sudah kita bahas tadi Bu, bersama tadi, kira-kira apa yang menjadi rencana Bu Maria selanjutnya? Gini, Pak, daripada saya menunggu dipanggil kepala sekolah ya, Pak, bagaimana kalau saya punya niat gini, Pak, menemui Pak kepala sekolah aja gimana, Pak, ya? Jadi nanti saya menemui beliau untuk membicarakan tentang hal ini, Pak. Jadi Wah, mungkin ya, iya, gitu gimana, Pak, ya? iya Bu, ini luar biasa menurut saya. Jadi rencana yang bagus sekali Bu. Jadi nanti kira-kira dari hal itu mungkin kira-kira apa masih ada hal lain ya Bu ya yang pengen Bu Maria lakukan. Itu menurut saya bagus Bu Maria itu. Jadi untuk mungkin panjenengan kan biar dapat solusi gitu kan ya Bu Maria ya dari menemui Pak Kepala tadi. Iya. Iya. Jadi terus ini, Pak, mungkin nanti kalau ada kesempatan gitu, Pak, ya, saya juga pengen menemui Pak pengawas kita, Pak. Saya juga akan minta maaf, Pak, pada beliau. Terus gimana ya, bagaimanapun saya juga kalau gini juga merasa bersalah, Pak, kemarin menjawab gitu kepada Pak pengawas, Pak. Lalu ini, Pak, terkait proses belajar di kelas saya, Pak, ya kedepannya saya akan mulai menggunakan buku teks juga, Pak, sebagai referensi, jadi sebagai patokan utama. Kemudian saya juga akan ini, Pak, nanti minta kepada Pak pengawas kira-kira proses pembelajaran bagaimana yang baik gitu, Pak, ya. Jadi saya juga pengen sharing, Pak, sekaligus minta maaf kepada Pak pengawas, Pak. Oh iya Bu, luar biasa Bu Maria. Jadi langkah-langkah penyelesaian yang Bu Maria ambil tadi menurut saya sih sudah sangat bagus Bu Maria. Jadi saya sangat setuju sekali dengan Iya iya, ide-ide Pak, Bu iya. Maria tadi. Ya, jadi gitu Bu, luar biasa Bu. Jadi untuk langkah penyelesaian Ibu tadi menurut saya sangat luar biasa. Sudah seperti itu. Kira-kira apa nggih Bu? Menurut Ibu untuk selanjutnya, langkah selanjutnya? Ini, Pak, mungkin sesuai dengan pertanyaan Pak pengawas itu, Pak, ya, saya akan mulai pakai buku teks, Pak, sebagai salah satu sumber belajar, dalam artian sebagai sumber kegiatan pembelajaran di kelas saya. Tapi saya juga akan tetap, menggunakan ini, sumber-sumber belajar yang lain, karena saya merasa siswa saya juga nyaman, Pak. Cuman saya akan lebih mempertimbangkan lagi dan memilih materi yang benar-benar sesuai dengan istilahnya petunjuk yang ada di buku teks tadi. Oh, gitu ya Bu ya. Iya Bu, kira-kira dukungan selanjutnya apa Bu yang kira-kira Bu Maria butuhkan untuk melaksanakan komit itu tadi, komitmen Bu Maria tadi? Ini Pak, saya akan meminta bantuan Pak kepada Bapak Ibu guru bahasa Inggris di sekolah kita Pak, terkait pemilihan materi, kemudian sumber-sumber belajar juga itu Pak. Jadi apa ya Pak, kan tidak mungkin ini Pak saya lakukan sendiri. Karena kan saya sudah terbiasa mencomot video, terus sumber dari internet gitu aja Pak. Jadi mungkin untuk sebagai pertimbangan saya akan minta bantuan dengan cara berdiskusi dengan teman bahasa Inggris gitu aja Pak. Oh gitu ya ya Bu. Wah ini menurut saya juga luar biasa Bu Maria. Jadi ide yang sangat bagus sekali Bu. Jadi saya berharap semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu ya. Dan Bu Maria Amin. dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Bu Maria. Iya. Amin amin. Terima kasih banyak Pak. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu Maria. Iya. Eh, ini Pak, saya masih ada kelas ini. Saya pamit dulu ya Pak Sulis. Oh gitu. Ya Bu Maria, monggo-monggo silakan Bu Maria. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Bu Iya. Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi